Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Mikaela, sebuah kisah yang berjudul Pelesit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiga ketukan keras menggema di pintu kayu bercat putih yang mulai mengelupas. Naya menoleh, lalu bangkit membuka pintu. "Siapa?" tanyanya sambil menarik knop. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa di luar kamar. Lorong asrama itu sunyi, hanya cahaya temaram dari lampu gantung yang berkedip-kedip seperti sedang rusak. Kening Naya berkerut. "Siapa sih? Iseng banget malam-malam gini," gumamnya kesal, lantas menutup kembali pintu. Ia berbalik hendak kembali ke tempat tidur, tapi tiba-tiba, Naya menjerit spontan. Jantungnya mencelos nyaris saja copot, bibirnya seketika bergetar tidak karuan, lututnya menggigil. Ada sosok kecil yang tiba-tiba berdiri di ujung tempat tidurnya. Tubuhnya sepantaran anak TK, kepalanya botak, matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum lebar sampai ke pipi. Ia mengenakan semacam kain jarik tua yang dililit asal, dan jari-jarinya mencakar-cakar permukaan kasur sambil menggeram pelan. Krak, krak. Naya mundur sambil menelan salivannya kasar. Tubuhnya menggigil makin hebat, nafasnya tersangkut. "Yati!" Seketika Naya berteriak panik. Naya mencoba memanggil teman sekamarnya tadi yang bilang mau ke kamar mandi. Makhluk itu kini berdiri diam, tidak bergerak, hanya mengedip sekali, perlahan, tapi sukses membuat seluruh bulu roma Naya berdiri. Lalu dalam sekejap sosok itu menghilang. 2 jam sebelumnya Naya baru tiba di asrama Putri Gunung Langit. Asrama tua berlantai 2 terletak jauh dari pusat kota, di kaki bukit dekat hutan karet Kalimantan Tengah yang masih sunyi. Ibunya memaksanya pindah dari sekolah lama tanpa penjelasan yang masuk akal. "Sekolah di sana bagus, disiplin, biar kamu lebih bertanggung jawab," kata Nisa ibunya di dalam mobil saat mengantarkan Naya. "Tanggung jawab apa, Ma? Itu bukan sekolah, itu rumah jompo, tempat jin buang anak." Naya sempat protes seperti demikian. "Jangan sembarangan ngomong," sangga Nisa membentak putrinya. "Pokoknya jangan pernah tidur dengan kepala terbuka, selimut rapat, jangan makan apapun yang bukan kamu bawa sendiri, dan jangan buka-buka laci di bawah tempat tidur, titik." Naya memutar bola mata malas. "Kenapa? Mama jadi aneh gini sih? Tiba-tiba suruh aku pindah sekolah di hutan-hutan." Ibunya tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Sore itu Naya ditempatkan di kamar nomor 13, sebuah kamar sempit yang terletak di pojok lorong lantai atas. Bangunannya bergaya kolonial dengan jendela tinggi dan langit-langit yang masih pakai papan kayu gelap. Yati, teman sekamarnya, adalah anak daerah, pendiam, tapi murah senyum dan bersahabat. "Orang ini gak suka kamar ini dipakai," kata Yati saat membantu Naya merapikan koper. "Loh, kenapa?" Tangan Naya langsung terhenti mendengar ucapan Yati. Yati hanya tersenyum tipis. "Katanya tempat ini punya penghuni. Dulu pernah ada anak yang nginep di sini pas bulan purnama. Sekarang dia di rumah sakit jiwa," jelas Yati. Naya mengernyit. "Ah, masa sih? Cerita asrama gitu mah di mana-mana juga ada," balas Naya seolah tidak percaya. Tapi bulu kuduknya sudah berdiri. Matanya mulai liar memindai seisi kamar. Setelah kejadian sosok kecil itu, Naya duduk di pojok kasur sambil memeluk lutut. Tubuhnya menggigil. Yati belum juga kembali. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka ponsel, namun jaringan nyaris tidak ada. Naya menghela nafasnya berkali-kali, mencoba mengusir rasa takut dan panik, tapi tiba-tiba krak, krak, krak. Suara aneh muncul dari bawah tempat tidur, seperti ada yang menggaruk-garuk lantai dengan kuku tajam. Naya sontak menahan nafas. Tubuhnya kembali bergetar, keringat dingin membanjiri pelipisnya.
Sekuat hati ia memberanikan diri merangkak pelan, mencoba mengintip ke bawah kolong. Namun kosong, tidak ada apapun. Naya menggeleng pelan. Apa cuma halusinasi aku saja ya? Gumamnya sambil hendak kembali menegakkan kepala, namun baru saja kepalanya diangkat tiba-tiba. Brek! Laci bawah tempat tidur terbanting dan terbuka sendiri. Naya spontan menahan nafas. Ia mengintip kembali ke bawah kolong. Ah! Naya menjerit. Matanya melotot ketika melihat boneka anyaman dari daun kelapa. Rambutnya dari ijuk dan lidahnya merah menjulur ke arah Naya. Boneka itu tergeletak di atas kain kuning yang sudah lusuh dan di bawahnya ada segumpal rambut hitam serta kuku jari manusia. Tangan Naya gemetar saat hendak menutup laci itu kembali, namun rasa penasaran datang menyergap. Meski ketakutan, tapi tangannya terulur hendak meraih boneka itu. Jangan sentuh dia. Sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Nafas panas menyentuh kulit leher Naya membuatnya seluruh bulu romanya merinding. Kamu siapa? Tanya Naya gemeteran. Tanya berkeliaran mencari sosok yang bersuara di telinganya. Aku leluhurmu. Ah! Naya menjerit. Seraya refleks menendang laci, ia lari morat-marit ke pintu, berusaha membuka, tapi gagangnya seperti terkunci dari luar. Naya meronta-ronta, memukul pintu keras-keras sambil menjerit. Yati, buka, tolong buka pintunya, aku takut. Namun hening tidak ada jawaban. Naya berlari ke jendela, mengetuk-ngetuk kuat berharap ada yang mendengar. Namun nihil, justru dari balik kaca jendela, tampak Yati berdiri di luar, menatap kosong ke arahnya, tapi seperti tidak mendengar apa-apa. Matanya nanar, dan di bahunya, Naya melihat dengan jelas ada seekor belalang besar, hitam, sedang merayap perlahan, masuk ke dalam bajunya. Yati, jerit Naya, namun Yati masih diam. Akhirnya Naya kembali merangkak ke tempat tidur, masuk berselubung ke dalam selimut, tubuhnya menggigil, dia memejamkan mata erat-erat sambil menangis. Jam 3 pagi Yati akhirnya masuk ke kamar, tapi seperti tidak terjadi apa-apa padanya. Loh Nay, kamu kenapa? Tanya Yati heran, melihat tubuh Naya dibungkus oleh selimut. Kamu kemana saja? Aku lihat sesuatu di kamar ini, di bawah tempat tidur, ada boneka aneh, terus ada belalang di bahumu. Yati mengerutkan kening. Boneka? Yati mengedarkan pandangannya. Gak ada boneka, aku gak lihat ada apapun di sini. Naya menunjuk ke laci, telunjuknya masih bergetar hebat. Di sana Yat, aku takut. Yati mencoba membuka laci itu pelan, namun kosong. Tidak ada boneka, tidak ada belalang. Tidak ada apapun selain papan kayu berdebu. Gak ada, Nay. Naya terpaku. Tapi aku lihat ada tadi. Aku beneran lihat ada. Naya bersikuku dengan selimut yang sudah terbuka setengah. Yati menatapnya datar. Kamu ngelantur, udah tidur aja. Jangan bikin gaduh. Di sini gak boleh teriak malam-malam. Naya mulai merasa bingung. Apakah semua itu hanya halusinasinya saja, ataukah ada yang sengaja mengerjainya di malam pertama dia di asrama itu. Pagi harinya Naya bangun dengan kepala pening. Tubuhnya lemas dan tengkuknya terasa sakit. Dengan malas dia menyibak selimut, namun ia tersentak saat mendapati kedua tangannya ada sisa noda darah yang mengering. Kuku-kukunya kotor seperti habis menggali tanah. Astaga, apa ini? Kenapa tanganku? Pekiknya panik. Di bawah lantai Naya melihat seekor tikus besar mati tercabik-cabik. Tubuh Naya menegang seketika. Jantungnya kembali berdebar tidak karuan, nafasnya terengah-engah dan pandangannya tidak lepas dari tikus besar tersebut. Malam berikutnya, brek, brek, brek. Langkah kaki kecil terdengar berlari cepat di atas langit-langit kamar. Naya yang sudah terlelap langsung terjaga dan duduk tegak di atas tempat tidur. Nafasnya memburu. Matanya melirik ke atas plafon kayu tua itu. Suara apa itu? Harusnya kan plafon langsung ke atap, gak ada ruang loteng. Tapi kenapa kayak ada suara kaki menghentak? Desis Naya pada dirinya sendiri. Krak, krak. Naya tersentak, kali ini dia mendengar seperti suara kuku mencakar-cakar papan kayu dengan tenaga kuat. Tangannya gemetar, nafasnya mulai tersegal. Dia menoleh ke arah Yati, tapi gadis itu tampak tidur pula seperti tidak mendengar apapun. Apa mungkin tikus ya? Tugas Naya menguatkan diri sendiri meski suara itu terlalu keras untuk ukuran seekor tikus. Naya menggeleng. Tidak mau berpikir aneh-aneh, dia hendak kembali berbaring
Tapi tiba-tiba Naya menoleh lekas. Lemari baju di sudut kamar membuka sedikit. Suara berderit seperti diseret seseorang. Tirai jendela di dekatnya bergoyang meski tidak ada angin. "Ya, Yati," Naya berucap terbata. Mencoba memanggil teman di sebelahnya tanpa menoleh. Matanya tetap fokus pada tirai jendela dan lemari. Terdengar suara tawa cekikikan. Naya mendelik. Seluruh tubuhnya sontak merinding hebat. Suara tawa itu terdengar seperti tawa anak kecil yang kesurupan, nyaring dan sangat menyeramkan. Yati, bangun!" teriak Naya. Namun tubuhnya tidak mampu bergerak sesenti pun. Lututnya terasa lemas dan tubuhnya terasa seperti terpaku di tempat dengan keringat dingin yang sudah banjir. Yati tersentak kaget. "Nak, kamu kenapa sih teriak-teriak?" tanya Yati panik. Suara itu di atas kita, di lemari, di jendela." Naya menunjuk ke segala arah. Telunjuknya bergetar tidak karuan. Yati menatap langit-langit, lalu menoleh heran ke arah Naya. "Apa? Nggak ada apa-apa, Nay?" Naya menelan salivanya kasar. Matanya menatap ke atas langit-langit, lalu bergantian menatap Yati ketakutan. "Aku beneran denger, Yat, sumpah," balat Naya membela diri. Yati menggeleng cepat. "Kamu pasti ngigo, Nay. Kalau ada suara pasti aku kebangun. Kayaknya kamu kecapean deh, makanya jadi ngelindur begitu. Udah, tidur lagi," ucap Yati sambil kembali berbaring. Naya menghela nafas panjang, bukan karena lega, melainkan karena Yati tidak percaya dengan ucapannya. Keesokan paginya Naya duduk di pojok kamar. Matanya sudah merah kurang tidur, tubuhnya lemas, tapi ia tidak bisa memejamkan mata. Suara-suara itu selalu datang, sementara Yati sudah duluan berangkat ke sekolah, meninggalkannya sendiri di kamar itu. "Aku rasa aku gak cocok di sini," gumam Naya sambil menyibak selimut. "Aku mau pulang aja, aku gak mau sekolah di sini." Sambungnya menggerutu, seraya hendak bangkit. Tapi tiba-tiba indera pendengaran Naya kembali menangkap sebuah suara. Tap, tap, tap. Suara langkah seperti orang berjalan dengan langkah lebar. Lalu disusul suara kuku mencakar-cakar lantai dari arah kolong tempat tidur. Krak, krak. Jantung Naya mencelos seakan mau copot. Ia menelan ludahnya kasar. Bibirnya kembali menggigil. Nafasnya memburu, seperti habis dikejar hewan buas. Pelan-pelan Naya mengintip ke bawah kolong tempat tidur. Naya menjadi histeris. Sosok makhluk kecil botak sepantaran betis orang dewasa menatapnya balik. Matanya menyala merah, lidahnya terjulur panjang berdarah-darah. Naya lari pontang-panting ke arah pintu. Ia menarik gagang pintu kuat, tapi gagang pintu seolah beku, tidak bisa digerakkan. Naya meronta-ronta mencoba menarik gagang pintu sekuat tenaga. Yati, tolongin aku!" teriaknya kuat, namun tidak ada sautan apapun dari luar. Suasana hening, hanya tersisa desau angin yang entah berasal dari mana. Air mata bercampur keringat sudah membanjiri wajahnya. Dia terus menarik-narik gagang pintu sambil berteriak histeris. "Yati, tolong siapapun di luar sana, tolong buka pintu ini." Tapi sepertinya usaha Naya sia-sia. Tidak ada satupun yang mendengar teriakannya. "Tuan Putri, aku lapar. Suara itu menggema tiba-tiba. Naya sontak membeku sekejap, lalu menoleh ke arah tempat tidur. Sosok kecil itu merangkak pelan ke arah Naya. Seringainya ngeri menampakkan gigi tajam yang seolah siap merobek tubuh Naya. Langkahnya diseret paksa di lantai, seperti bunyi tulang yang dipatahkan. Bau amis menyengat bercampur aroma busuk yang tidak bisa dijelaskan. Langsung menyeruak, mirip bau bangkai. Hewan mati yang membusuk selama berhari-hari dalam ruang sempit tanpa ventilasi. Tubuh Naya mendadak kaku, rambut tengkuknya berdiri semua, ujung jari kakinya terasa membeku. Suara detak jantungnya memekakan telinga. Dia mencoba menarik nafas, namun paru-parunya terasa terjepit. Naya memundurkan badan hingga menabrak tembok. Suaranya pecah. Pergi, jangan ganggu aku, pergi!" Dia menjerit, tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang datang menolongnya. Sosok itu semakin dekat, nafasnya tercium bau seperti daging basi. Ia terus mengulurkan tangan. Kuku hitamnya hanya sejengkal dari wajah Naya. Tangannya menjulur panjang, kuku-kukunya hitam, tajam, menyeret lantai, meninggalkan goresan. Matanya berlubang hitam pekat menyorot tajam ke arah Naya.
Tubuhnya seperti dilapisi lendir, membusuk dan mengelupas. Ada darah mengalir dari rahangnya yang terengah-engah dan saat itu juga, brak, tubuh Naya limbung, terjatuh menghantam lantai, nyawanya seperti lepas sesaat, ia tidak sadarkan diri. Akan tetapi makhluk itu belum pergi, ia menunduk, mendekatkan wajahnya. Lidahnya menjulur, menjilat darah yang menetes dari hidung Naya. Siang harinya setelah Naya sadar ia tidak kuat lagi, ia lari ke ruang pengawas asrama menghadap Bu Lestari. "Bu, saya nggak kuat, tolong pindahin saya dari kamar itu, saya takut di sana, Bu." Adu Naya dengan suara memohon. Bu Lestari yang tengah duduk santai langsung meletakkan teh panasnya, lalu menatap Naya lama. "Kenapa memangnya?" "Kamar itu nggak beres, Bu, ada yang ganggu saya. Malam-malam ada suara anak kecil lari-lari di plafon, terus ada yang ketawa, saya lihat mata merah dari kolong kasur, kayak anak kecil tapi serem banget, Bu. Saya mohon, pindahin saya ke kamar lain, saya nggak sanggup di kamar itu." Air mata Naya bercucuran menjelaskan hal itu pada Bu Lestari. Bu Lestari menghela nafas panjang. "Kamar 13 itu memang seharusnya tidak dipakai lagi." Naya terpaku mendengar hal itu. "Maksud Ibu, apa memang kamar itu angker?" "Sebelum kamu, pernah ada anak lain tinggal di sana, namanya Nur Laili. Dia juga mengeluh soal suara dan sosok kecil itu. 3 minggu kemudian dia menghilang, sampai sekarang gak ketemu," balas Bu Lestari dengan nada berat. Matanya serius menatap Naya. Nafas Naya mulai memburu. "Terus kenapa saya dikasih kamar itu? Kamar itu berhantu, Bu. Saya takut." Suara Naya bergetar menahan rasa takut di dalam hatinya. Karena kepala asrama yang sekarang bukan orang lama, dia orang baru dan dari kota. Dia menganggap semua itu cuma cerita bohong, tahayul. Dia tidak percaya dengan semua itu. Akhirnya kamar nomor 13 kembali dibuka. Terang Bu Lestari panjang lebar. Wajah Naya seketika pucat dibuat pengakuan Bu Lestari. Dia menelan salivannya kasar dan langsung mendekat ke arah wanita parubaya itu. "Kalau begitu saya mau protes sama kepala asrama, Bu, bahwa saya bertemu dengan beliau," ucap Naya menggebu-gebu. Bu Lestari menggeleng lemah. "Dia sedang menghadiri pertemuan di kota, mungkin akan kembali minggu depan. Bersabarlah, tunggu beliau pulang. Satu hal yang harus kamu jaga, jangan pernah mengintip ke arah kolong tempat tidur, dan jangan tidur dengan selimut setengah badan." Cahaya bulan menelusup dari sela-sela kisi jendela kayu tua kamar Naya. Naya menoleh ke arah Yati yang sudah tertidur pulas. Nafas Yati teratur, tenang. Naya menghela nafas panjang, ia tetap gelisah malam ini. Pikirannya masih dihantui mimpi-mimpi buruk dan kenyataan yang makin tidak bisa dijelaskan. Ia berusaha tenang, membujuk dirinya sendiri untuk tidur, sekedar memejamkan mata, berharap semuanya berlalu. "Tidur, Naya," serunya dalam hati sambil menguap sekali. Naya memejamkan matanya, namun hanya beberapa detik setelah kesadarannya mulai memudar. "Naya," suara serak itu tiba-tiba menyusup di balik kabut. "Naya," suara itu lagi, begitu berat menggema, seolah yang memanggil namanya berasal dari dalam gua. Naya bangkit dan menoleh ke arah samping. Ia tersentak mundur saat melihat sosok itu adalah dirinya sendiri. Sosok itu memakai seragam putih abu-abu yang sama seperti seragam Naya, tapi wajahnya sangat menyeramkan. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian seperti terbakar. Bola matanya putih tanpa pupil, dan dari rongga matanya meneteskan cairan hitam pekat seperti nanah bercampur darah. Mulutnya terbuka lebar, dan dari celah bibirnya lidah menjulur panjang sampai menyentuh tanah. "Aku lapar," seru sosok itu. Naya membeku, matanya membelalak, bibirnya terbuka tanpa suara. Tubuhnya kaku seolah urat-uratnya dipaku ke tanah. Ia tidak sanggup berkedip, bahkan tidak mampu bernapas. "Itu bukan aku, pergi, pergi." Akhirnya Naya menjerit parau sambil memejamkan matanya erat. Air matanya mengucur deras bercampur keringat dingin membasahi wajah. Akan tetapi sosok itu justru tersenyum. Senyum lebar yang menjijikan, lidahnya terulur, makin panjang, mengulur ke arah Naya. Sosok itu mendekat dengan kaki menyeret seperti tidak bisa menapak sempurna. Tangannya menggenggam seonggok daging merah seperti janin manusia. Daging itu masih hangat, masih meneteskan darah segar. Sosok itu menggeram, lalu menjejali mulut Naya dengan daging tersebut.
Naya berteriak ingin kabur, tapi tubuhnya membeku. Tuan Putri, aku lapar, lapar. Suaranya mendengung hebat di telinga Naya. Dia terus menyumbat mulut Naya dan memaksa Naya memakan daging itu. Naya tersedak, rasa mual seketika menghantam perutnya. Naya muntah-muntah, tapi sosok itu terus saja memaksanya memakan seonggok daging tersebut. Ambil anaknya, kita lapar. Suaranya sendiri bergema di seluruh ruangan. Naya terbangun sambil menggenggam lehernya sendiri, nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Yati sudah duduk di ranjang menatapnya panik. Nay, kamu kenapa? Naya tidak langsung menjawab. Ia menyentuh lidahnya, memastikan lidahnya masih utuh. Lalu ia memandangi tangannya. Normal, tidak bersisik, tidak berkuku panjang. Aku mimpi, serem banget. Kamu ngelindur, Nay? Tanya Yati, menatap khawatir pada Naya. Naya menelan ludahnya kasar, rasanya sulit untuk menjelaskan apa yang dialami dalam mimpi. Naya membuka mulutnya hendak bercerita, tapi sebelum ia bisa menceritakan hal itu, teriakan terdengar dari lorong luar. Mita, ya Allah, Mita! Naya dan Yati saling pandang. Tanpa pikir panjang mereka berlari keluar. Deretan anak-anak asrama sudah berkumpul. Di kamar ujung, Mita tergeletak di lantai. Mukanya pucat, bibirnya biru, dan darah mengalir dari celah pahanya. Dia pendarahan. Wina, teman sekamar Mita, berteriak panik. Panggil ibu pengurus, cepat! Siswi lainnya ikut menimpali. Yati menutup mulutnya erat. Naya mematung, jantungnya mencelos. Pandangannya tidak lepas dari tubuh Mita yang perlahan digotong keluar ruangan. Hal yang membuat tubuh Naya jadi semakin lemas adalah noda darah yang menempel di lantai. Ada daging kecil tergeletak di sana, merah, lembek, seolah persis seperti daging yang dia makan dalam mimpinya. Mita meninggal. Suara teriakan itu mengguncang lorong asrama. Naya terperajat, tangan masih gemetar menahan pintu kamar yang baru saja ia buka. Matahari belum sempurna naik, tapi kerumunan sudah menyesaki depan kamar mandi umum. Berita itu seketika geger di asrama siswi. Yati berlari kecil menghampiri Naya, nafasnya tersegal. Nay, kamu udah tahu nggak? Aku tahu, potong Naya cepat, suaranya serak, tatapannya kosong. Pendarahan hebat, bisik seseorang di sebelah mereka. Katanya dia hamil, tapi nggak ada yang tahu hamil sama siapa dan kapan hamilnya. Kenapa asrama juga nggak tahu? Timbal seseorang lagi bergosip. Gila, katanya janinnya masih kecil banget, tapi kejadiannya kayak digaruk paksa dari dalam. Lainnya ikut-ikutan. Naya menutup telinganya erat. Wajahnya mendadak pucat, jantungnya berdetak tidak menentu, bukan karena berita kematian Mita atau gosip liar yang menguar, akan tetapi karena mimpinya tadi malam yang kini jadi kenyataan. Malam berikutnya, suara gesekan pelan dari jendela yang tertutup rapat membuat jantung Naya mencelus. Padahal belum tengah malam. Angin pun tidak bertiup kencang, namun suara itu jelas terdengar. Ia menoleh ke arah Yati yang tertidur lelap di ranjang sebelah. Nafasnya teratur, tenang, seakan dunia tidak sedang berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Naya duduk tegak di ranjangnya. Hatinya berdengung kencang, keringat dingin menetes di pelipis meski udara kamar dingin menggigit. Yati, bangun Yat, bisiknya pelan. Walau ia tahu, Yati tidak akan menjawab. Sudah 3 malam berturut-turut sejak Mita meninggal, kabar kematiannya mengguncang seisi asrama putri. Katanya pendarahan hebat. Semua tahu, ia hamil di luar nikah. Itu jelas aib besar bagi sekolah dan asrama putri. Maka semuanya disapu bersih, termasuk Mita yang dikubur diam-diam sebelum matahari tinggi. Sejak itu juga Naya tidak berhenti mengalami mimpi-mimpi berdarah yang terus datang setiap malam padanya. Ketika bangun di pagi harinya, kuku-kukunya selalu merah kecoklatan, seperti bekas darah mengering, tapi tidak ada luka di tubuhnya. Malam keempat, Naya mencoba melawan kantuknya, namun lelah tidak bisa ditolak, matanya terpejam sendiri. Sekali lagi mimpi buruk hadir lagi, menariknya ke dalam dunia yang mencekam. Naya tengah berdiri di sebuah ruangan kosong, bercahaya remang merah, dindingnya penuh bercak darah. Di tengahnya ada sebuah meja kayu usang, dan di atas meja tergeletak seonggok daging basah berwarna abu-abu merah. Aroma manisnya menusuk sampai ke ulu hati.
Namun, yang membuat Naya menggigil ketakutan adalah sosok yang berdiri di depan meja itu. Sosok itu menyerupai Naya, tapi kulitnya pucat membiru, matanya cekung tidak berkelopak, lidah panjang menjulur hingga dada, berlumur darah, menjilati potongan daging yang digenggam erat. Suara kunyahan daging dan decakan menjijikan terdengar jelas. Sosok itu tampak menikmati setiap gigitannya. Siapa kamu? Enggak, itu bukan aku. Pergi kamu. Sosok itu mendongak perlahan. Darah menetes dari bibirnya sangat menjijikan. Kemudian ia tersenyum pada Naya. Pergi, teriak Naya, disusul lemparan botol mineral ke arahnya. Brak. Sosok itu menatap Naya lurus-lurus. Sudah lama aku lapar, gumamnya dengan suara serak seperti tertahan. Apa itu daging manusia? Apa itu janin, ah? Teriak Naya. Tangannya bergetar, ia ingin lari tapi kakinya seolah terpaku ke lantai. Sosok mengerikan itu mengangkat potongan daging lainnya, menyodorkannya ke arah Naya. Makan satu gigitan, kau pasti suka. Pergi. Tapi suaranya tenggelam, seperti diterkam kegelapan. Tiba-tiba ruangan mulai menyempit, dinding berlumur darah itu mendekat, daging di atas meja berubah menjadi janin berwarna kelabu, tali pusarnya masih melekat. Naya berteriak histeris, tubuhnya bergetar hebat. Bukan aku gak mau makan itu, aku bukan pembunuh. Sosok itu menyeringnya lalu tertawa keras, tawanya menggema panjang. Naya tersentak hebat, ia terbangun sambil terisak-isak, nafasnya memburu pendek-pendek. Pijar fajar menyelinap lewat jendela, bajunya basah oleh keringat dan yang membuat dirinya benar-benar membeku adalah kukunya, penuh darah kering. Ia menatap jemarinya, lalu berteriak keras. Tidak! Suaranya cukup keras hingga Yati tersentak bangun. Naya, kamu kenapa? Astaga, kamu berdarah! Panik Yati. Naya menggeleng ketakutan. Aku mimpi makan daging dan ini... Ia menunjukkan kukunya. Darah ini dari mana? Aku nggak tahu darah ini dari mana, Yat. Yati mengernyit lantas mengangkat tangan Naya. Ini kayaknya darah beneran. Tapi kamu nggak ada luka kan? Aku takut, Yat. Setiap malam aku mimpi seram dan tiap bangun kuku aku begini. Jelas Naya ketakutan. Yati menggenggam bahunya mencoba menenangkan Naya, tapi ekspresi di wajahnya berubah saat melihat laci bawah tempat tidur Naya. Jerit Yati tiba-tiba. Nay, itu apa? Kenapa ada kucing mati di situ? Naya langsung menoleh, benar saja, seekor kucing hitam mati mengenaskan. Tubuhnya tercapik-capik, ususnya terburai, dan darah segar mengalir mengeluarkan aroma amis tajam. Aku nggak tahu, jerit Naya. Yati mundur perlahan, matanya membesar. Nay, kamu yakin kamu nggak sleepwalking atau apa? Aku nggak gila, aku cuma mimpi buruk, tapi aku nggak tahu apa-apa sama kucing itu. Sangkal Naya frustasi. Yati menggeleng pelan. Maaf Nay, aku takut tidur sama kamu, ucapnya lalu beranjak pergi meninggalkan Naya yang terpaku di tempat. Jangan tinggalkan aku, Yat. Namun Yati sudah menghilang dari balik pintu. Naya takut sendirian, akhirnya ia ikut bangkit, pelan, membuka pintu dan mengikuti jejak langkah Yati dari belakang, melewati lorong sepi asrama. Lampu-lampu redup. Lantai kayu berdirit pelan pada tiap langkah Yati. Yati menuruni tangga belakang, lalu keluar ke halaman belakang asrama, ke dekat pohon bambu besar di sisi dapur lama. Mau kemana Yati? Bukannya pindah kamar ya? Gumamnya bingung. Dari tempatnya Naya melihat Yati mendatangi cahaya api kecil di belakang asrama. Yati berlutut, menyalakan api di atas nampan tanah liat. Di tangannya ada segumpal kuku manusia dan rambut panjang terikat benang merah. Astaga! Naya memekik tertahan. Kedua tangannya menutup mulut erat-erat. Yati membakar rambut itu perlahan sambil bergumam lirih dalam bahasa Melayu. Warisan tak bisa hilang. Kalau pewaris tak nak, kita ribut. Kita koyak kulitnya, kita tumbuk tulangnya. Api berkobar, asap mengepul tebal ke langit. Tiba-tiba kepala Yati menoleh cepat ke belakang, menatap Naya lurus. Mata mereka bertemu. Naya mundur 2 langkah lalu lari pontang-panting masuk ke dalam asrama, menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang. Dadanya hampir pecah, nafasnya ngos-ngosan. Saat sampai di kamar, ia mengunci pintu, menyalakan lampu dan duduk di lantai memeluk lutut sambil menahan tangis.
Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Kenapa kayak cuma aku yang dihantui? Aku takut, aku mau pulang. Raungnya dengan suara bergetar. Aku gak bisa gini terus. Aku harus cari sesuatu yang bisa bikin aku tahu apa yang terjadi. Sambung Naya penuh tekad. Ia bangkit membalik bantal, membongkar kasur, mengacak lemari, mencari sesuatu apapun yang bisa memberi jawaban. Di bawah laci meja belajar, ia menemukan sebuah lubang kecil tertutup triplek. Naya mencongkel lubang itu dengan penggaris. Di dalamnya ada kantong plastik hitam, kotor dan berdebu. Naya membukanya, tampak sebuah buku catatan tua, sampulnya dari kulit coklat, penuh bercak hitam dan debu. Di pojoknya tertulis, milik Nur Laili, 2013. Tangan Naya gemetar saat membuka buku itu. Ia membaca halaman pertama. Hari keempat, aku mimpi makan daging mentah lagi. Aku muntah, tapi kata suara itu aku harus makan. Kalau enggak, dia makan aku. Hari ke-9, suara di langit-langit makin jelas. Kukira itu tikus, tapi aku lihat matanya merah menyala. Hari ke-15, aku mimpi jalan ke belakang asrama. Ada api, ada kuku dan rambut. Aku bangun, tanganku bau gosong. Dek. Jantung Naya berdegup kencang membaca itu. Semua yang tertulis sama persis dengan apa yang ia alami. Naya menahan nafas, dadanya sesak seperti dihantam dari dalam. Ia membalik ke halaman terakhir. Tulisan tangannya berubah kacau dengan tinta merah mirip darah. Aku udah buka pintunya. Sekarang dia masuk ke tubuhku. Aku sudah bukan aku lagi. Jangan pernah lihat dia langsung. Lidahnya panjang. Dia suka makan darah. Dia suka darah keturunan. Naya sontak menjatuhkan buku itu. Tiba-tiba lampu kamar mati. Gelap. Tok, tok. Suara ketukan kecil menggema dari bawah ranjang. Naya tersentak ke belakang. Bulu kuduknya berdiri. Siapa kamu? Tanya Naya ketakutan. Tuan Putri, buka kulitnya. Aku lapar. Sautan itu menggema dari dalam telinga Naya. Ah! Naya menjerit kuat. Telinganya sakit seperti gendangnya bendak pecah akibat suara itu. Ia menggeliat-geliat di lantai menahan rasa sakit di telinganya. Lapar, lapar. Suara itu terus mengaung. Tiba-tiba wajah kecil bermata merah menyembul dari sisi ranjang, nyaris menempel ke wajah Naya. Lidahnya menjulur panjang, melingkar-lingkar. Giginya kecil-kecil seperti gergaji tajam dan basah. Mulutnya menganga lebar, bau darah dan tanah busuk menyeruak langsung ke hidung. Tuan Putri, buka kulitnya sekarang. Suara itu berdengung. Naya menjerit dan membalikkan badan, menendang kasur hingga berbenturan ke dinding. Langkahnya terhuyung, tubuhnya menggigil. Tolong, tolong. Ia membuka pintu kamar, tapi koridor gelap. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara malam dan desir angin yang anehnya mengandung bau hangus. Naya berusaha untuk lari dari tempat tersebut. Akan tetapi setiap langkahnya selalu saja kembali ke tempat tersebut. Jerit bayi itu kembali terdengar. Wajah kecil bermata merah terus saja mengejar Naya. Tuan Putri, mau kemana? Aku lapar Tuan Putri. Naya semakin histeris. Dia kelelahan akibat berlari tanpa henti. Dia pun kini jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian Naya bangun dan Yati sudah kembali lagi entah sejak kapan. Naya kembali sayup-sayup, mendengar suara yang beberapa hari ini menghantui dan kini semakin jelas. Naya membuka mata lebar-lebar, dadanya naik turun. Ia mengira sudah terbiasa, tapi malam ini suara itu terdengar lebih nyata dan lebih dekat. Tangannya meraba jimat kecil peninggalan ayahnya di bawah bantal. Jantungnya berdegup liar. Ia menatap ke arah ranjang seberang. Yati sudah duduk di ujung tempat tidurnya, diam dan pucat seperti biasanya. Yati, kamu sudah kembali. Kamu dengar kan? Aku gak bohong. Dan itu kucing itu, aku benar-benar gak tahu, Yat. Naya berusaha untuk menjelaskan. Yati tidak menjawab. Sejak kejadian minggu lalu, Yati tidak pernah bicara lagi. Sejak Yati menemukan kucing hitam tercabik-cabik terburai dari dalam laci Naya, sejak tubuh janin menghitam ditemukan di loteng asrama 13. Asrama tua itu begitu dingin dan penuh rahasia. Akan tetapi Naya tidak bisa lari. Ia memutuskan untuk mencari tahu dan ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus tahu
Siapa yang memakan janin-janin itu dan malam ini semuanya berubah. Suara itu menuntunnya ke lorong belakang. Langkah kakinya berbisik di lantai kayu lapuk. Dinding asrama basah oleh embun malam. Aroma busuk darah memenuhi udara. Di ujung lorong pintu ruang kepala asrama sedikit terbuka. Naya mengintip. Cahaya merah bergetar di baliknya dan suara gumaman lirih terdengar seperti rapalan mantra yang mendorong pintu perlahan. Ruangan itu penuh lilin merah yang ditancapkan ke tengkorak-tengkorak kecil. Di tengah lingkaran api, Ibu Lestari berdiri setengah telanjang. Tubuhnya dipenuhi tato dan luka bakar. Di hadapannya, baskom tanah liat berisi darah segar dan di dalamnya tubuh janin yang masih bergerak. Naya menutup mulut, hampir menjerit. Ibu Lestari menoleh, senyum mengerikan mereka. Kau akhirnya datang juga, Naya. Bu Lestari, apa yang ibu lakukan? Darahmu terlalu bersih, terlalu kuat. Mata kepala asrama berkilat kemerahan. Sudah saatnya kodamu kubunuh. Tubuh Ibu Lestari melenting, tulang-tulangnya berdetak, kulit robek seperti kain basah, kuku memanjang, berubah hitam dan runcing. Wajah menjorok ke depan, mata merah menyala, lidah bercabang keluar masuk. Tidak! Naya mundur, menghunus jimatnya. Tangannya bergetar saat merapal mantra ayahnya. Kodam tanah, bangkitlah, jaga darah keturunanku. Lantai bergetar, retakan-retakan muncul di antara papan kayu. Dari bawah tanah api merah menyembur. Tangan-tangan bayi mungil merangkak keluar dari celah lantai, menangis dan memegangi pelesit itu. Jeritan Ibu Lestari melengking memecah kaca jendela. Tubuhnya terbakar, kulit meleleh seperti lilin. Bakar pelesit ini dengan amarah leluhur. Naya berteriak, jimatnya berpendar terang. Aku tidak sendiri. Suara pelesit berubah serak, bergema dari berbagai arah. Mereka semua akan datang. Kau membuka gerbangnya. Api membumbung tinggi menjilat-jilat langit. Tengkorak-tengkorak pecah satu persatu dengan bunyi letupan kecil. Darah mendidih dan menguap. Bayi dalam baskom ikut terbakar, tubuhnya menghilang seperti asap. Lidah-lidah api dari tanah melilit tubuh pelesit, meremas dan membakar. Dari mulut makhluk itu melesat ribuan suara jeritan. Kaca jendela berhamburan. Dari luar, bayangan-bayangan hitam berkelebat mengelilingi bangunan asrama, berputar seperti angin topan. Naya! Bisik suara dari kegelapan. Naya! Naya berdiri di tengah kobaran api. Jimat yang bergetar di genggamannya hangat dan berpendar. Kodam dalam dirinya berdesir seperti darah yang mengalir kencang. Ia mengangkat kedua tangannya. Kembalilah ke tanah. Kembalilah ke rahim ibumu yang membusuk. Api berubah bentuk. Wajah-wajah bayi muncul dari kobaran. Mata mereka kosong. Mulut terbuka menangis tanpa suara. Mereka tertawa dengan suara gemerincing. Mereka meringis, marah. Satu persatu mengelilingi kepala asrama, menarik tubuhnya ke bawah. Makhluk itu melawan. Cakarnya menggaruk udara. Dari dadanya menyembur darah hitam pekat. Tanah membuka. Lubang besar menganga seperti mulut raksasa. Bau busuk menyeruak keluar. Pelesit ditarik masuk perlahan. Tubuhnya terseret sambil menjerit dan mencakar tanah. Tidak! Jeritan terakhir bergema lalu menghilang. Tanah menutup dengan bunyi gedebuk, hening total, lilin-lilin padam satu persatu, darah mengering menjadi kerak hitam. Naya jatuh terduduk, nafasnya tersegal. Mata Naya terbuka perlahan, langit-langit putih, bau obat menyengat. Seorang perawat muda berdiri di samping tempat tidur. Syukurlah, kamu sudah sadar, kata perawat itu sambil mengecek infus. Sudah 3 hari. Asrama? Suara Naya parau. Habis terbakar. Kecelakaan listrik, kata pemadam kebakaran. Perawat itu menuliskan sesuatu di papan klip. Kamu beruntung, selamat. Yati teman sekamarku. Perawat mengerutkan dahi. Yati? Tidak ada nama Yati di daftar korban atau di daftar siswa asrama. Seorang polisi berseragam masuk. Wajahnya lelah, matanya berkantung. Bisa bicara sebentar? Naya mengangguk lemah. Apa yang kamu ingat tentang kejadian itu? Tanya polisi sambil membuka catatan kecil. Ada pelesit
Ibu Lestari berubah menjadi anak muda. Trauma berat bisa membuat orang berhalusinasi. Tim psikolog menyebutnya histeria massal. Guru-guru datang menjenguk. Ketika Naya menyebut ritual dan pelesit, mereka saling pandang, lalu diam. Tidak ada yang mau bicara. Siswa-siswa lain akan dipindahkan ke asrama cabang, kata Pak Budi, guru BK. Kamu juga sebaiknya pindah sekolah untuk pemulihan. Naya mengangguk. Tangannya meraba jimat ayahnya di leher. Batu giok yang dulu bening kini berubah hitam legam. Kamar kos barunya di kota. Naya duduk di tepi tempat tidur. Lampu meja menyala redup. Ia menatap jimat hitam di tangannya. Matanya mulai berat. Tidur datang perlahan. Dalam mimpi bayi-bayi itu datang lagi, merangkak dari sudut-sudut gelap. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka. Naya, Naya, kembalilah. Kami kesepian. Suara mereka bergabung menjadi satu. Kami lapar. Naya terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik ke jendela. Ada bayangan di sana. Siluet seseorang berdiri di balik tirai tipis. Mata merah menyala dalam kegelapan. Siapa kau? Bisik Naya. Suaranya bergetar. Bayangan itu bergerak, kepalanya miring ke samping. Senyum mengembang perlahan, memperlihatkan deretan gigi runcing. Kamu tahu siapa aku? Suara serak berbisik dari balik kaca. Kamu membuka gerbangnya, Naya. Sekarang kami bebas. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.